Satu, dua, tiga, podcast Ramadewa. Halo Pramuka Indonesia, Pramuka Dunia, dan Pramuka Raden Mas dan Dewi Sertika. Dimanapun kalian berada, salam sehat, salam semangat. Ya, nih kita baru bersama Wakil Manajemen Mutu, Kak Siap. Arifudin. Nah, tapi gak afdol Kak kalau saya memperkenalkan panjenengan dong. Bisa Siap. kenalkan dulu sama adik-adik yang ada di manapun mereka berada. Ya, selamat siang. Mic-nya Kak. Ya, Ya, biar relate. ini grogi nih. Jadi artis gitu gak susah Kak ya. Jadi artis itu susah ternyata ya. Ya, selamat siang adik-adikku sekalian. Perkenalkan saya Arifudin Zakaria. Kebetulan mendapat amanat untuk menjadi wakil manajemen mutu di SMK Negeri 1 Sayung. Nah, Yaitu itu ya. ya. Itu Kak, sebelum itu saya pengen tahu nih riwayat pendidikan Kak Arifudin dulu gimana sih? Kok bisa sampai tiba-tiba sampai sekarang bisa jadi manajemen mutu itu gimana? Ya. Pendidikan saya itu dari STAN Kudus ya untuk S1-nya, kemudian S2-nya di STAN Salatiga. Jadi genep Kudus Salatiga. Oh, jalur Kudus Salatiga Kak ya. Salatiga ya, betul. Terus untuk pengalaman organisasi alhamdulillah ketika masuk pertama kali jadi PNS di SMK Negeri 1 Sayung tahun 2009 langsung jadi Wakahumas. Langsung jadi Wakahumas. Oh. Jadi itu langsung jadi Wakahumas selama 3 tahun, habis itu jadi Wakasarpras juga. Sarpras juga ya. Wakasarpras ya sekitar 1,5 tahun lah. Wakasarpras, terus cuti belajar 2 tahun, habis itu jadi kurikulum 3 tahun, dan sekarang jadi wakil manajemen. Baru berapa tahun ini Kak? Atau sudah berapa tahun ini? 2 tahun, menginjak 2 tahun ini. Menginjak 2 tahun ini ya. Oke, itu jadi riwayatnya Kak Arifudin itu seperti itu sampai jadi manajemen mutu mulai dari Sarpras dulu Kak ya. Humas dulu. Humas dulu, Humas terus dulu. Sarpras, jadi wakakurikulum dan WMM, wakil manajemen yang mutu. belum kesiswaan. Oh, yang belum kesiswaan. Aduh. Saya digantikan enggak apa-apa Kak? Sudah komplit, tinggal kesiswaan yang belum. Iya. Oke Kak Arifudin, ini saya mengumpulkan beberapa kuesioner nih dari adik-adik Ramadewa dan seluruh lah siswa-siswi mulai dari alumni sampai yang saat ini. Nah, ada beberapa pertanyaan yang mereka saya wakilkan. Wih, saya pewakilan kayak DPR Kak. DPR yang mewakilkan aspirasi rakyat. Aduh. Nah ini Kak, tugas WMM itu apa sih? Mereka tuh pada kepo. Oh, taunya kan WMM ketua wakilnya ini Kak Arifudin. Nah, tapi nggak tahu nih tugasnya WMM itu apa sih gitu. Siap. Ya, terima kasih sebelumnya untuk Ramadewa untuk ada acara podcast ini. Sehingga harapannya adik-adik di SMK Negeri 1 Sayung ini bisa tahu dan paham teredukasi apa itu WMM. Jadi WMM atau bahasa kerennya itu pengemut. Apa itu Kak? Pengendali mutu. Waduh. Ya, jadi pengemut. Jadi gampang-gampang susah jadi pengemut. Pengemut. Ya. Saya nggak pikiran kayak itu. Kayak permen ya. Iya. Gampang-gampang susah. Nice. Oke, apa itu Kak tugasnya? Ya, jadi sebelum kita bicara tentang tugas daripada WMM, kita bicara tentang mutu. Ya, what is the mutu kan itu kan. What is the mutu? Ya, mutu ya sebagian besar mengatakan fitness for use. Ya, jadi apa antara itu, kesesuaian akan penggunaan. Oh, antara kesesuaian penggunaan untuk penggunaan. Nah, seperti itu. Atau maaf Kak, bisa didekatkan suaranya Kak? Oke. Biar lebih noisy suaranya. Oke. Jadi intinya daripada mutu itu adalah kesesuaian harapan daripada pelanggan itu sendiri. Ya. Nah, seperti itu. Kalau bapaknya mutu itu yang Edward Deming itu bilang, iya, bahwa mutu ya, itu adalah ya market of the man. Market of the man. Ya, jadi kebutuhan daripada market itu sendiri. Contoh misalkan kita punya produk. Ya. Bagaimana produk ini bisa sesuai dengan pelanggan? Nah, itulah yang kita katakan dengan mutu itu sendiri. Nah, sehingga ini harus dijaga. Seperti itu. Itu analoginya seperti itu Kak ya. Kalau pengen suatu
produk kita berharga dan dinikmati, kita harus menjaga mutu itu. Oke. Nah, sekarang gini Kak, bagaimana perencanaan untuk mencapai mutu yang diharapkan itu? Nah, utamanya di SMK ya Kak, tentunya SMK itu gimana Kak? Sebenarnya untuk pendidikan itu sudah ada standarisasinya. Udah ada standarisasi. Jadi 8 SNP, 8 standarisasi nasional pendidikan itu. Mulai dari standar lulusan, standar isi, proses, tenaga pendidik, pendidikan, pembiayaan, seperti itu. 8 SNP. Iya, 8 SNP itu. Sehingga di semua sekolah itu mengacunya ke sana. Jadi pemenuhan 8 SNP itu. Kalau di Saung sendiri melaksanakan itu semua Kak? Iya, wajib. Ada yang dimodifikasi enggak? Ya, SNP itu kan istilahnya poin-poin yang harus dipenuhi daripada pendidikan itu sendiri. Iya. Nah, seperti itu. Oh. Jadi harus memang harus memenuhi itu. Kalau lebih kita lebih buat bagus. Oh gitu. Kita buat 8 sudah lampau ini. Ya, kita buat satu lagi. Misalkan standarnya kita sendiri. Sayong itu harus gini. Karena Sayong kan luar biasa, mulai dari sumber daya, kita penuh dengan air Kak. Misalkan kayak gitu. Iya, standarnya kan kita melampaui 8 standar itu boleh enggak Kak? Jadi SNP itu paling dasar. Jadi misalkan contoh ketika kita punya luasan wilayah, misalkan Sayung lah. Kita pendidikan SMK itu minimal ada luasan wilayah. Nah, ini kita sesuai enggak dengan SNP itu? Misalkan dari segi sarana prasarana. Iya. Kelas misalkan ada ukurannya juga. Kan seperti itu. Nah, itu sesuai enggak? Jadi kalau memang misalkan luasan atau mungkin standar-standar yang sudah kita terapkan itu melebihi dari SMP, ya malah lebih bagus. Oh gitu ya? Iya, lebih bagus. Oh, berarti itu hanya standar minimal. Oh iya. Dan kita sudah melampaui Kak? Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah kita dapat untuk nilainya 90-an. Alhamdulillah. Karena akreditasi kita A. Terakhir kemarin nggak ya? Terakhir tahun 2020 kita akreditasi kita A. Nah ini Kak, membanding apa sih? Membanding dan menimbang. Nah, bahasanya membanding dan menimbang, kalau dibandingkan dengan pendidikan di luar negeri, ya, semua orang, bukan semua orang sih, beberapa orang kan pasti kan berpikiran, alah di luar negeri lebih baik nih, apa itu Indonesia? Menurut Kak Arifuddin, apakah itu benar atau mitos? Ono ya, betul mitos atau fakta? Mitos atau fakta, benar enggak? Atau mitos itu Kak? Kebetulan saya belum pernah ke luar negeri. Oh gitu. Untuk studi banding kaitannya dengan pembelajaran. Dari referensi mungkin ya. Jadi kalau memang kemarin sudah pernah sih cuma melihat pembelajaran di sekolah Indonesia itu di Singapura itu. Tapi secara menukil dari apa yang disampaikan oleh Ketua Umum PGRI ketika kemarin Hari Pendidikan Nasional itu, untuk pendidikan kita memang masih kalah lah. Masih kalah. Ya, masih kurang berkembang. Apalagi ketika melihat kaitannya dengan karakternya. Iya, karakter anak-anak itu. Sehingga untuk tahun ini kan mulai dikembangkan itu apa yang namanya P5BK itu. Proyek penguatan profil Pancasila dan budaya kerja itu. Karena harapannya adalah pendidikan kita itu mencoba mengangkat hakikat pendidikan itu sendiri yang pernah dulu disampaikan oleh Ki Hajar Dewantoro. Kaitannya merdeka belajar. Jadi anak-anak diberi kebebasan untuk belajar, ya, untuk menggali lebih jauh tentang materi-materinya. Lah, guru cuma sebagai fasilitator untuk mengarahkan anak itu. Nah, itu mau diterapkan kapan Kak? Ini kita sudah akan mulai. Ini sudah mulai? Iya, jadi kebetulan SMK kita mendapatkan program SMK Pusat Keunggulan. Kegiatannya? Salah satunya adalah penerapan kurikulum itu. Iya. Nanti kegiatan nyatanya seperti apa Kak? Jadi untuk P5BK ini kegiatannya adalah ada 9 tema sebenarnya di sana. 9 tema? 9 tema yang didasarkan pada profil Pancasila. Ada beriman, gotong royong, seperti itu. Terus berpikir kritis, nalar kritis, ya, mandiri, dan yang lainnya. Oke.
hampir sama dengan 18 karakter atau ini Ya ini lebih disimpelkan, lebih disimpulkan? disimpelkan tetapi memuat semuanya. 18 karakter dulu ya, Iya. Kak, ya? Oke. Bagaimana lalu untuk menciptakan kreativitas dan kreativitas dan inovasi siswa didik, adik-adik Pramuka Ramadewa nih, ada nggak di SM apa tadi, Kak? Lupa. Apa itu? Nah, SMT PBK itu loh. P5BK. P5BK. Ada ya? Kemandirian. Kemandirian, Iya kan, ada? Pramuka itu kan ada kan? Nanti Pramuka masuk di P5BK enggak, Kak? Atau bisa dimasukkan? Bisa dimasukkan? Bisa, ya, atau opsional bisa di luar boleh? Iya, jadi kalau Pramuka itu kan ekstra. Iya, betul. Tapi kalau P5BK itu bisa dia masuk ke kokurikuler, intrakurikulernya. Oh, boleh bebas ya? Bisa, oh, ya. Jadi andai kata nanti hari Jumat itu kan ada kegiatan P5BK, Kak, ya? Iya. Ternyata kita ekstrakurikuler ditaruh pagi misal, boleh? Jadi kita ada ketentuan untuk kurikulum ini P5BK itu 8 jam. 8 jam. 8 jam sehingga nanti kita untuk kegiatan P5BK. Jadi nanti harapannya ada di kelas 1 itu ya. Ini untuk tahun-tahun pertama ini kita ambil 3 tema, yaitu tema kepekerjaan, tema kewirausahaan, dan budaya kerja. 3 tema itu nanti kita akan coba create ya untuk sebuah pembelajaran di hari Jumat itu. Jadi nantinya harapannya adalah anak-anak itu belajar sesuai dengan minat dan bakatnya. Oh gitu. Ya, jadi kita sudah menyiapkan ada 5 kelas. 5 kelas. Ya. Yang pertama adalah kelas digital marketing. Ya, wah keren. Terus ya. Yang kedua kelas konten kreator. Wih keren ya. Kita semakin jaya nih, Kak. Iya. lagi. Ya, terus yang ketiga itu ada kelas painting. Apa itu, Kak? Menggambar ya, painting. Yes. Jadi nanti itu endingnya ada penyablonan, membuat desain dan berarti tidak hanya sekedar lukisan tapi juga digital painting digital, Kak, iya, ya. nanti bisa terap kaos di apa istilahnya kain-kain seperti itu. Terus yang lain, Kak? Itu ada art and music. Art and music, itu terus sport olahraga. Ya, olahraga. Oh ya. Jadi nanti harapannya nanti anak-anak kelas 1 bisa lintas kelas memilih sesuai dengan bakat minat. Berarti itu hanya only for kelas 1 ya? Kelas 10 ya? Kelas 10 dulu. Karena yang mendapatkan program ini kan baru kelas 10. Ke depan nanti kelas 10 menjadi kelas 11, kelas 10 dan kelas 11. Sampai 3 tahun nanti berarti kelas 10, 11. Nah, ini, Kak, untuk anggarannya sendiri di sekolah itu banyak enggak sih, Kak? Banyak. Aduh, ini kalau kelihatan Pak Santoso nih. Sebenarnya kalau kaitan anggaran ini yang berhak menjawab adalah bendahara. Tapi kasih bocoran lah, Kak, dikit lah. Iya, jadi setahu saya itu untuk RAPBS-nya kita itu sekitar 3,2. 3,2. Yaitu dari BOS dan BOP. 3.200? 3,2 M. Oh, wah, 3.200, Kak. Itu selama 1 tahun. Oh, tak kira selama 1 bulan, Kak. Kalau 1 bulan kita kaya sekali. Kalau kita lihat nominalnya besar sekali. Tapi selama 1 tahun. Iya. Tetapi kalau kita lihat dari kegiatannya itu sangat kecil. Ya, contoh sekali misalkan untuk kegiatan pembiayaan bahan. Ya, bahan. Oh iya, betul. Kita vokasi, Kak, ya. Itu terus nanti untuk gurunya, untuk misalkan pendidikan guru, terus juga mungkin IHT, in-house training kayak gitu, Kak. Bisa itu juga untuk pemberdayaan sumber daya manusia. Terus mungkin untuk kegiatan sertifikasi dalam artian ketika anak lulus itu punya sertifikat SP1 apa 2 apa 3 itu kan butuh biaya banyak itu. Belum untuk kesiswaan, belum kurikulum, humas dan lain sebagainya. Iya, Kak, ya. Jadi kalau lihat nominalnya besar, tapi untuk ketika kita tasarufkan itu sangat kecil. Iya, betul. Padahal sebenarnya cuma 2 itu. Nah, ini, Kak, ada pertanyaan yang dititipkan kepada saya nih. Ada nggak asuransi ini untuk anak? Soalnya kan gini, Kak, ya. Kita kan vokasi nih, ngelas, ceres, wow. Itu kan kita harus butuh. Kalau berobat kan mahal dong, Kak. Ada nggak asuransi untuk anak seperti itu? Ada. Di SMK pasti ada. Ada. Jadi tahun kemarin itu 30.000 loh nggak salah per anak selama 3 tahun. 30.000. Iya. Oh, berapa sih, Kak? Satu itu modelnya bulanan anak bayar? Sekali periode. Nah, itu bisa berapa limitnya? Iya 3 tahun itu, kelas 1, kelas 2, kelas 3. Oh, enggak 30.000 tok.
Oh, 30.000. Iya. Itu memang sudah Iya. disediakan dari sana untuk pendidikan khusus berarti? Iya, jadi kita mandiri sih. Kita Sekolah, mandiri? iya, sekolah yang mengadakan sendiri Nggak kaitannya. ada dari dinas, nggak ada itu? Enggak, jadi itu kan inisiatif dari sekolah-sekolah sendiri. Oh, jadi tidak Jadi untuk diwajibkan ya? mengasuransikan anak-anaknya kan. Dan kebetulan di kita itu ambil yang 30.000 untuk 3 tahun. Tapi ada nggak kecelakaan gitu Kak selama 1-2 tahun ini? Kemarin ada Kemarin anak ada? kelas yang lulus kalau nggak salah itu. Fatal nggak Kak? Enggak begitu sih, Nggak. cuma tergores di pelipis gitu. Oh, kena Green dia kalau nggak salah. kena gerinda. Iya, Kenapa Kak? Menceling. mencelat. Menceling bahasa Indonesia apa sih? Ya seperti itulah. Oh. Memang anak SM kan rawan dengan kecelakaan. Sehingga memang dari kepala sekolah mengajarkan untuk mengusulkan mengasuransikan, itu ya. Ya semoga kita selamat terus Kak. Nggak apa-apa, asuransi nggak kepake nggak apa-apa, saya ikhlas. Iya, kalau kita lihat nominalnya kecil sih, 30.000 sih. Iya, kecil. saya ikhlas, mending Iya. asuransinya nggak kepake aja. Iya, nggak apa-apa. Saya juga khawatir kalau BPJS saya keguna gitu, saya khawatir Kak. Mending nggak usah pakai, saya rela bayar terus apa-apa. Saya kaya, tenang. Oke, ini nih Kak yang terakhir nih. Ngomong-ngomong tentang mutu, itu kan berkaitan dengan akuntabel, tanggung jawab. Nah, tanggung jawab sekolah terhadap lulusan itu apa sih Kak? Itu di depan itu ada besar loh Kak, MMT. Silakan yang manggur atau kena PHK Iya. bisa ke sekolahan. Apakah kita akan dikumpulkan kemudian nangis bersama? Kita buat majelis nangis bersama atau gimana? Tolong itu kata-katanya itu bisa jadi cok loh Kak. Iya. Kita dikumpulkan nangis bersama. Iya. Meratapi nasib. Nah, itu gimana? Tolong dijelaskan dong. Hanya Iya. jangan MMT doang gitu. Siap. Jadi di pengemut ini sebenarnya lebih luas. Kalau teman-teman di bidang misalkan kesiswaan, dia ngurusi kesiswaan toh. Iya, betul. Kurikulum sarpras toh. Tapi untuk di pengemut ini bagaimana supaya semua bidang ini bisa berjalan sesuai dengan mutunya. Oh iya, sehingga betul. membawa semuanya. Sehingga sulit Kak ya. dari awal, dari perencanaannya itu memang harus kita rencanakan dengan baik. Salah satunya perencanaan itu yang pertama adalah di KOS. KOS itu adalah kurikulum operasional sekolah atau satuan pendidikan. Atau yang dulu namanya KTSP itu. Oh. Sekarang pakai KOS berarti? Ya, KOS atau banyak sebutan sih, ada yang KOSP, ada yang KOS, ada yang iya. Jadi intinya itu adalah kurikulum tingkat satuan pendidikan. Di mana di sana adalah memuat tentang satu mungkin visi, misi, tujuan, terus kegiatan-kegiatan pembelajaran, ya, evaluasi, ya. Termasuk di dalamnya adalah kaitannya dengan lulusan tadi. Ya mungkin ini sosialisasi pada adik-adik sekalian. Ya. Kalau memang tahun-tahun kemarin, kalau masih ingat, ya, bahwa visi SMK Negeri Satong itu kan ruh peka. Ya, religius, unggul, ya, handal, profesional dan kompetitif. Nah, kemarin di tingkat manajemen itu sudah dirubah. Oh, sekarang berubah? Iya, sudah berubah karena kaitannya dengan kita menjadi SMK Pusat Keunggulan. Oh iya. Jadi harapannya adalah visi kita itu menjadi sekolah menengah kejuruan yang unggul dan berwawasan global. Oh gitu. Iya. Singkat Kak? Singkat. Disingkat apa Kak? Belum ada singkatannya Kak? Nanti coba kita bahas nanti. Unggul dan berwawasan global. Oh, unggul itu diartikan seperti apa? Ya, unggul itu kita unggul di semuanya bidang. Jadi baik di apa istilahnya secara akademisinya ataupun yang lainnya. Unggul ya, atau karakternya seperti itu. Profesionalnya juga, karakternya juga. Iya, handal juga. Jadi ruh peka itu singkat bukan singkat, sederhanakan. Iya. Dikor jadi unggul itu. Oh, unggul. Nah, berwawasan global itu harapannya adalah anak-anak ini ya up to date dalam artian ini kita kan udah masuk ke revolusi industri 4.0, malah ada yang udah bilang 5.0 kan seperti itu. Nah, harapannya lulusan SMK itu ya bisa mengikuti zaman. Oh, jadi nggak kudet ya? Iya, didiklah. Kalau hadis Rasul kan didiklah anakmu itu sesuai dengan zamannya. Oh iya. Nah, harapan di SMK saya juga seperti itu. Mendidik anak sesuai dengan zamannya. Ini zaman-zaman DRI 4.0 kan. Harus seperti itu. Tahun 2021 bro kan gitu. Masa masih pakai gitu kampungan kan gitu kayak. Jadi dari visi itu. Nah, dari visi itu nanti dijawankan ke pembelajaran. Ya, termasuk
tadi adalah salah satu biar teman-teman atau adik-adik tadi unggul, ya kita penerapan di P5BK-nya. Sehingga tadi termasuk kegiatan yang hari Jumat, ya, yang 8 jam khusus untuk kegiatan minat dan bakat dan pengembangan P5BK itu juga kita masukkan di dalam kos itu sendiri. Ya, termasuk adalah lulusan tadi yang jangan tanyakan tadi. Jadi lulusan ya yang misalkan di PHK terus tidak punya pekerjaan, silahkan kembali ke sekolah. Memang itu tagline-nya seperti itu. Kenapa? Karena di kita SMK Sayong ini sudah mulai membuat namanya Skansai Sejahtera. Skansai Sejahtera. Skansai Sejahtera itu Apa adalah itu, Kak? sebuah toko online. Ya. E-commerce. Yang mana harapannya itu bisa menampung dari seluruh warga sekolah, baik anak-anak, bapak ibu guru, orang tua maupun lulusan-lulusan yang terkena PHK, untuk kita bekerja sama sebareng-bareng. Yuk, yang punya produk, ya kita jual bareng-bareng. Di sini. Di sini lewat ini. Itu salah satu solusi yang ditawarkan oleh SMK kita. Ya, jadi kita membuat toko online itu, ya, dengan harapannya bisa memberdayakan semuanya, seluruh warga sekolah. Dan juga kita ada program namanya SMK Bangun Desa. Itu salah satu wujud kepedulian kita terhadap desa. CSR. Iya. Apa itu, Pak? Jadi harapannya nanti adik-adik yang punya kelebihan punya kemampuan skill ya untuk memberdayakan masyarakat, kita kasih. Termasuk misalkan contoh yang di dalam program Bangun Desa itu kita juga mencoba untuk mendidik warga desa. Ya, contoh seperti kemarin yang sudah dilakukan oleh SMK itu adalah mengajari kemarin sablon ya? Yang itu buat apa sih? Batik apa sih, Kak? Lupa, Kak, saya namanya. Itu ya. Salah itu programnya itu. Ya, ditunggu, Kak, program-program berikutnya mungkin. Ya. Nah, itu terima kasih Kak Arifudin. Sebelumnya mungkin dulu. Jadi kami sampaikan ke seluruhnya. Jadi mutu itu tidak bisa dikendalikan 1-2 orang. Oh ya. Jadi semua harus punya tanggung jawab. Ada 3 komponen mutu, ya betul, kan? Betul. Ya. Jadi satu adalah customer. Kita berbicara tentang customer. Customer kita siapa? Customer kita adalah anak-anak didik kita dan masyarakat. Masyarakat itu ada 2 sih, intern sama eksternal. Ya, yang intern itu ada siswa didik kita, ya, bapak ibu guru, nah seperti itu. Yang luar adalah masyarakat. Nah, kita harus konsen ke sini. Apa kebutuhan mereka? Customer. Iya, customer dulu. Yang kedua adalah culture. Bagaimana? Iya, kita membranding SMK kita. Apa yang kita jual dari SMK kita? Sehingga harapannya nanti ini loh lulusan SMK Sayong. Ahli buat aplikasi gym misalkan. Ahli membuat desain busana misalkan. Nah, itu yang perlu kita branding. Ya. Dan yang selanjutnya yang ketiga adalah perbaikan secara terus-menerus, kapasitas evaluasi. Kita. Iya. Perbaikan lebih baik. Sehingga harapannya mutu itu tidak cuma dari WMM saja enggak, tapi semuanya harus punya peran. Bapak Ibu guru punya peran, ya. Di dalam mengajarnya, siswa juga di dalam pelaksanaan kegiatannya, kepala sekolah, TU, semuanya punya peran. Sehingga harapannya adalah apa yang kita harapkan, apa yang kita impikan dari SMK ini bisa terwujud. Jadi semua adalah kerja bareng bersama-sama. Oke. Nah, ini penutup, Kak. Kasih quote dong untuk adik-adik. Quote apalah. Apa ya? Wah, ini. Ya, ikuti prosesnya saja. Ikuti prosesnya dan nikmati hasilnya. Itu aja? Iya. Kenapa? Kalau kita mengikuti prosesnya, kita senang saja, enjoy saja dengan kegiatan kita. Ada gitu. Contoh misalkan, ada di sekolah Sayong itu ada kewajiban sholat duhur berjamaah. Kita ikuti saja proses itu. Masuk sekolah harus melepas jaket, harus 5S, sapa salam, itu ikuti saja. Siap. Disiplinnya, ikuti saja, nikmati prosesnya. Dan nanti tuailah hasilnya. Nah, itu nikmati prosesnya, tuailah hasilnya. Mantap. Iya. Itu harapannya seperti itu. Oke, terima kasih Kak Arifudin sudah hadir pada siang ini. Panas-panas ke sini. Semoga sehat terus Kak Arifudin. Ya.
sehat keluarga juga, ya. sehat terus. Kita juga Kak sehat Alvin terus. juga. Amin, amin, amin. Ramadewa juga. Ya, oke gitu. Adik-adik Ya. Ramadewa Terima kasih. SMK. Sekian dari saya, Kak Alvin dan Kak Arifudin. Sekian dari kami. Assalamualaikum dan salam pramuka. Mantap.